Halo, selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Kali ini kita akan masuk di pertemuan berikutnya untuk materi di keamanan web. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kali ini kita akan membahas tentang injections, ya. Oke. Nah, injection di sini kita nanti akan spesifik di SQL injection. Suara saya jelas ya di teman-teman semua? Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, ya. Kecil, Pak. Hah? Kecil? Kecil? Ini udah? Gede, Udah, ya. Oke. Nah, apa sih yang dimaksud dengan dengan definisi SQL injection? Anda mungkin sering mendengar istilah ini ya, istilah SQL injection. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan definisi tersebut, SQL injection? Oke, ada yang bisa membantu menjawab? Nah, ada yang tahu atau ada yang pernah melakukan SQL injection? Nah, ya. Nah, SQL injection di sini kita sebut sebagai semacam attack atau serangan, di mana dia akan memasukkan SQL statement ke dalam suatu aplikasi, ya. Nah, apa tujuan dari SQL injection ini? Nah, tujuan dari SQL injection di sini adalah mereka ingin biasanya yang banyak dilakukan adalah mencari struktur database dari suatu aplikasi, atau juga attacker dia ingin membypass autentifikasi, bypass authentication. Nah, setelah mereka bisa membypass autentikasi, biasanya attacker dia akan modify data in the DB, akan melakukan modifikasi data di dalam database.
Kenapa SQL injection ini bisa terjadi? Nah, mungkin teman-teman semua dulu pernah membuat sebuah aplikasi web, ya, aplikasi web yang menggunakan PHP atau MySQL, ya. Nah, hampir sebagian besar serangan yang ada di dalam web, ya, nah, attack vector. Nah, dari persentase yang didapatkan bahwa hampir 73% attack vector di dalam dalam domain web security di sini didominasi oleh serangan SQL injection, ya. Jadi persentasenya itu sangat besar sekali, ya. Nah, rata-rata aplikasi web itu jebol biasanya statistik terbesarnya itu disebabkan karena SQL injection. Ini saya ulang lagi ya definisinya. SQL injection adalah semacam kayak code injection teknik yang digunakan untuk menyerang code injection teknik yang digunakan untuk menyerang sebuah aplikasi dengan malicious SQL statement yang dimasukkan ke dalam form atau field untuk dieksekusi. Oke, ya. Saya ulang lagi ya definisi dari SQL injection. Nah, SQL injection di sini adalah suatu teknik injeksi kode yang digunakan untuk menyerang aplikasi, terutama di data, di mana malicious SQL code dimasukkan ke dalam entry field, ya, atau inputan, bisa dari cookies, biasanya paling banyak dari si inputan untuk dieksekusi. Oke, jelas sampai di sini? Jelas. Nah, terus kemudian pertanyaannya, bagaimana malicious SQL statement, terus bagaimana SQL statement yang istilahnya bukan malicious. Oke, ada yang bisa ngasih contoh? Bentar, saya hapus dulu ya.
Anda pernah belajar basis data kan ya? Pernah? Pernah? Pernah, Pak. Nah, gimana itu? Salah satu contoh statement dari apa basis data. Contohnya gimana? Ish, data. Gimana? Oke, let's say misalkan di dalam suatu apps, ya, di dalam suatu apps, ini ada form username dan di sini ada form password, ya. Nah, SQL statementnya, nah, gimana kalau misalkan kita membuat kode aplikasi untuk login username dan password? Contohnya gimana? Masih ingat nggak? Nah, biasanya contoh apa? Contoh query untuk login page di dalam apa? Di dalam sebuah aplikasi web. Contoh query-nya adalah select count tanda bintang from table name where user name sama dengan me and password sama dengan and you. Ini ya contoh query-nya. Masih ingat nggak? Masih, Pak. Benar nggak query-nya? Masih, Pak. Query-nya benar nggak? Benar, Pak. Ya, benar ya. Nah, oke. Nah, ini adalah contoh dari SQL query untuk untuk login page ya. Nah, kalau misalkan nanti ada username username me dan password you, jawabannya adalah kalau benar ada di dalam table, maka jawabannya adalah 1 ya. Ya nggak? Like count. Iya, Pak. Nanti on kan? Nah, nah, username isi dapatnya dari mana? Nih, username ini. Nah, username ini dia ngambil dari form inputan apa? Form inputan field username ya. Terus dan password ini dapatnya dari form inputan ini ya. Dari form inputan password. Ini adalah SQL statement yang kita anggap sebagai apa? SQL statement yang istilahnya clean ya. Nah, terus apa yang dimaksud dengan malicious SQL statement? Nah, contoh dari malicious SQL statement itu seperti apa? Yang ini clean, yang ini terus ada malicious SQL statement. Bagaimana cara seorang attacker itu dia bisa menginjek SQL ke dalam aplikasinya.
Oke, gimana? Ada yang tahu? Oke, oke. Nanti kita bahas ya, malicious SQL statement dulu yang seperti apa. Oke. Ini saya lanjutkan ya. Ada pertanyaan untuk apa? Sampai di pembahasan ini ada pertanyaan nggak dari teman-teman semua? Belum ada, Pak. Ada. Saya lanjutkan dulu ya. Oke. Apa sih motivasi apa dari attacker untuk melakukan SQL injection? Motivasinya apa? Nah, yang pertama, dia ingin mengetahui database skema dari suatu aplikasi. Nah, kira-kira aplikasi ini dia pakai database apa? Using DB server. Apakah dia pakai apa? Pakai MySQL? Apakah pakai SQL Server? Atau pakai Oracle? Atau bahkan pakai NoSQL atau pakai Mongo? Atau bahkan dia pakai LDAP? Attacker dia biasanya pengen tahu kira-kira aplikasi itu pakai apa ya? Apakah pakai PHP, PHP MyAdmin untuk itunya, untuk database manajemennya, atau pakai SQL Server punyanya Microsoft, atau pakai Oracle. Nah, biasanya attacker itu sebelum dia melakukan tindakan berikutnya seperti kayak injection, dia harus tahu terlebih dahulu database server apa yang dipakai di dalam aplikasi tersebut, ya, apakah SQL, SQL Server, Oracle, atau bahkan pakai NoSQL maupun pakai LDAP. Ya. Nah, terus yang kedua, motivasi apa yang digunakan attacker untuk melakukan injection. Nah, terus yang kedua, setelah tahu database skema dari aplikasi, yang berikutnya biasanya attacker dia akan melakukan extracting data. Oke. Nah, extracting data di sini biasanya dia akan melakukan dump data from the database. Dia akan melakukan dumping data dari database yang digunakan. Ini. Dumping data itu seperti apa? Jadi misalkan, let's say saya punya tabel, ya. Ini user, ini password, terus di sini apa? Let's say misalkan last change. Ini ada record 1, 2, sampai 10 ribu. Ya.
10.000 record. Nah, yang dilakukan attacker, dia biasanya akan mengcopy seluruh isi dari tabel ini, ya. Let's say ini saya namakan sebagai tabel user, ya, username, tabel username. Yang dilakukan oleh attacker adalah dia melakukan dumping data yang ada di database attacker, dia melakukan dump data. Setelah data dump ini berhasil, maka attacker dia bisa memiliki kopian dari tabel username ini, ya. I have a copy of tabel username. Nah, masih ingat kemarin kejadian apa? Kejadian Tokopedia jebol, ya. Nah, data Tokopedia yang berhasil di dump itu hampir mencapai 80 juta record data, ya. 80 juta record data pengguna Tokopedia, dia si attacker itu dia berhasil ngedump data dari database Tokopedia yang digunakan, ya. Nah, itu adalah contoh dari data extraction untuk SQL injection, ya. Nah, kemudian apa yang record 80 juta record ini kemudian dijual, ya. Dijual ke apa, online market besar berapa kemarin tuh, kok nggak salah baca itu sekitar 5.000 dolar. Nah, terus attacker motivation yang berikutnya, hedging atau nah, setelah attacker tahu database skemanya, dia sudah bisa melakukan data extraction dari database. Biasanya attacker itu dia akan melakukan atau memodifikasi data yang ada di dalam database, ya, modifying data atau menambahkan data baru di dalam tabel di database aplikasi tersebut. Nah, contohnya seperti ini, ya. Nah, ini adalah apa? Data absensi, ya, data absensi. Ini apa? Hadir status. Hadir apa berizin. Bahkan record nomor 1 adalah down, terus waktu, akhir, ini, Alfadin,
Lutfi, Farhan, Ilyas. Ini adalah contoh tabel absensi, ya. Contoh dari modifikasi data. Nah, dulu pernah ada kejadian kalau Gracias itu pernah kena hack, ya. Nah, Gracias itu kena serangan injection, ya, injection. Nah, dulu saya pernah mengajar mata kuliah KAMSIS, Keamanan Sistem, ya. Tugas besarnya adalah attack Gracias. Gracias. Nah, ada salah satu mahasiswa yang dia berhasil masuk ke dalam sistem di Gracias. Nah, mahasiswa tersebut dia berhasil mengidentifikasi database skema, dia sudah terus kemudian berhasil melakukan dumping data. Terus yang ketiga, dia modify data. Nah, yang dilakukan dalam modify data ini, si mahasiswa tersebut, anak saya, dia memodifikasi seluruh tabel absensinya, ya, seluruh tabel absensi di semua mata kuliah, ya. Modify absen table untuk semua mata kuliah. Nah, apa yang dilakukan sama mahasiswa saya tadi? Nah, dia memodifikasi tabel di sini, tabel absensi di sini. Jadi ini namanya nama, ya. Yang tadinya isinya Afdal, Aflatul, Agil, Aini, Alfudin, Lutfi, Farhan, Ilyas, dia ganti semuanya. Dia ganti semua namanya menjadi nama dia, ya. Let's say misalkan namanya Irfan, ya. Irfan Ahmad, ya. Nah, dalam kolom nama ini semua mahasiswa diganti namanya menjadi semuanya menjadi Irfan Ahmad. Irfan Ahmad. Semua record nama di dalam tabel absensi berubah menjadi hanya satu nama, ya. Berubah menjadi hanya satu nama. Dan ini cukup membuat heboh di kampus karena kejadian serangan ini, ya. Jadi pas pada saat dosen melakukan cetak berita acara,
dilihat bahwa loh kok ini status apa namanya kok menjadi sama semua, dan itu satu kampus itu heboh ya. Nah, ini adalah contoh dari modifikasi data. Nah, ini modifikasi data yang mungkin masih agak baik ya, karena dia hanya mengganti field nama ini. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan nanti data modification-nya ini Anda menjalankan apa, si attacker dia menjalankan truncate table absensi. Apa yang terjadi kalau kita menjalankan perintah ini? Ada yang tahu? Datanya hilang semua, Pak. Ya, data yang ada di dalam tabel absensi di sini akan hilang atau lost. Nah, perintah truncate di sini berarti dia akan melakukan apa? Hapus semua entry di dalam tabel absensi. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Yang berikutnya, biasanya attacker setelah dia modify data, step terakhir yang ingin attacker lakukan adalah dia melakukan bypass authentication. Bypass authentication. Nah, bypass authentication di sini, autentifikasi si attacker attacker di sini ada kan? Di sini ada valid bisa. Ini aja. Di sini attacker. Nah, si attacker di sini ya, attacker di sini dia ingin masuk ke dalam aplikasi ini, aplikasi web ini, tapi dia tidak punya kredensial di dalam aplikasi ini. Kalau valid user, ketika dia ingin masuk ke dalam suatu aplikasi, biasanya valid user ini dia akan memasukkan username dan password. Nah, karena dia si attacker nggak punya credentialnya, yang dilakukan attacker di sini adalah dia memasukkan SQL injection ke dalam suatu aplikasi. Contohnya gimana?
Oke, pada saat di sini di dalam web application di sini ada field username, dan di sini ada field password. Terus di sini ada tombol loginnya, yang login. Nah, klien di sini kita sebut sebagai attacker. Dia ingin membypass login page yang ada di dalam web aplikasi di sini. Ya. Nah, pertama-tama yang dilakukan oleh attacker adalah pertama, attacker dia akan memasukkan username misalkan A, B, C, D. Ya. Terus passwordnya dia nggak tahu, ya dia ngarang aja. Or one sama dengan one. Nah, ketika dia mengeklik attacker dia mengeklik login, di klien tersebut dia mengirimkan request ke dalam web server dengan URL misalkan https://login user name sama dengan A, B, C, D. Or 1 sama dengan 1. Nah, kemudian dari web server ke database server, kedua. Nah, ini adalah URL yang diakses atau dikirimkan dari klien ke web servernya. Ya, ini metodenya post, ya, post. Metodenya post. Ya, yang satu ini tapi post. Dia klien mengirimkan data ke web servernya. Nah, URL ini yang dikirimkan dari klien attacker ke dalam web application-nya. Oleh web server atau aplikasi web, ketika web application dia mendapatkan post method berupa username ABCD dan ada embel-embelnya ini, tanda petik 2 or 1 sama dengan 1,
oleh database server, dia akan diterima dalam bentuk seperti ini, ya. Select bintang from user where username dengan A, B, C, D, and password sama dengan or one. Apa yang terjadi ketika database server menerima query yang ada di nomor 2? What happened? Apa yang terjadi ketika database server ini menerima SQL statement yang nomor 2? Kira-kira yang terjadi apa? Halo? Ada yang bisa jawab? Mungkin bisa masuk, Pak. Karena returnnya 1. Returnnya 1. Or Returnnya 1 sama dengan 1. Atau gimana? oke. Kenapa bisa masuk? Oke, yang lainnya. Karena ngembaliin true, Pak. Karena ngembaliin true. Oke. Nah, parameter ini ya. Parameter ini ya. Kelihatan ya semuanya ya. Titik-titik or 1 sama dengan 1. Ya, kelihatan ya di screen. Nah, parameter ini ya yang saya lingkarin biru ini akan selalu dianggap true ya. Apalagi di sini ada tombol OR ya, sorry. Di sini field password di sini kosong, sebenarnya kosong. Ya. Kosong. Ini adalah field password yang ada di sini dianggap 0. Ya. Terus yang apa? Yang 1 sama dengan 1 ini nilainya adalah 1. Oke. Kalau 0 di OR-in dengan 1, hasilnya pasti akan true. Ya enggak? Kalau 0 di OR-in dengan 1, hasilnya pasti akan 1. Maka dianggap sebagai true. Ya. Nah, akibat dari query SQL yang seperti ini, maka yang di-return oleh database server, ya, yang di-return oleh database server dia akan menjalankan apa? Atau dia akan mengedam data output.
Nomor 3, data dari semua user yang ada di dalam tabel tabel user ini akan ditampilkan semua, akan di return ke dalam web application, dan web application di sini dia akan memberikan tampilan dari all user data. Oke, all user data. Oke, paham sampai di sini? Paham, Pak. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan si attacker di sini dia sudah dapat dam-daman dari semua tabel user? Nah, tentu attackernya dia akan mencoba semua record yang ada di sini untuk masuk ke dalam aplikasinya. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh SQL injection yang paling sederhana. Yang paling sederhana. Oke, jelas ya? Ini saya clear ya screen-nya. Jelas, Pak. Ya. Nah, terus juga ada contoh seperti ini. Contoh yang lain, ini masih sama ya, dengan aplikasi yang tadi. Ada app, di sini ada user, dan di sini ada DB. App, ini username, password, ini tombol loginnya. Nah, user di sini dia masih sama, dia melakukan login dari dari aplikasi untuk bisa masuk ke dalam database. Dia ngirim URL, ngirim method post test.com/login user name X password dengan Y. Nah, ini database-nya, query ini diterjemahkan menjadi select 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 count
from tabel user where user name sama dengan user dan password sama dengan jadi ini saya ganti ya, passwordnya sama dengan full dan username-nya sama dengan user. Oke. Ini adalah mekanisme login di dalam suatu aplikasi. Nah, terus kemudian attacker dia mencoba ingin menghapus satu buah record di dalam database. Ya. Dia ingin menghapus salah satu record di dalam database ini. Attacker tersebut di dalam Di dalam method post-nya ini, attacker dia menambahkan link di dalam menambahkan parameter SQL di dalam URL-nya. Ini jadi seperti ini. test.com/login username dengan user, password dengan to, terus oleh attackernya ditambahkan delete from table user where username like, ini ada pattern Anda yang persen. Nah, apa yang terjadi terhadap query HTTP seperti ini? Apa yang terjadi? Ada yang bisa membantu menjawab? Nah, yang terjadi, ya, kalau dalam URL ada inputan seperti ini, pertama-tama database server dia akan menjalankan perintah ini terlebih dahulu, ya. 2A, ini adalah 2A. Dia akan menjalankan query select terlebih dahulu. Dan yang B, 2B-nya, di database server di sini, dia akan menjalankan command ini. Ya. Database server ini, database-nya dia akan menjalankan command ini. Database server, dia menjalankan command delete from table user where user name like, ya kan, Irsa.
Nah, akibat dari dijalankannya komen ini, komen 2B ini, maka tabel user dia akan menghapus akan dihapus record yang mengandung username dengan pattern ada kata Irfan-nya. Ya. Ini tabel user dia nggak ada lagi kata-kata yang mengandung Irfan dia akan di-delete dari tabel user yang ada di dalam database servernya. Oke? Oke, jelas ya? Ada pertanyaan? Halo? Oh, Pak, kalau kita membuat website itu buat hindarin adanya serangan SQL injection gitu, biasanya pakai apa ya, Pak? Oke, cara menghindari ya. Yang pertama, kita melihat dari sisi developer dan dari sisi engineer, ya, sistem engineer. Kalau dari sisi developer, yang biasanya dilakukan oleh seorang programmer, dia harus melakukan input sanitation. Ya. Dia harus melakukan input sanitation. Nah, input sanitation itu yang seperti apa? Oke, sebagai contoh, misalkan tadi dalam suatu web page ada form username dan form password. Nah, kalau Anda perhatikan dari yang kita bahas tadi, di dalam password di sini ada kayak semacam tanda petik ya, tanda petik 1. Atau petik 1 atau petik 2, terus or 1 sama dengan 1. Nah, yang dimaksud dengan input sanitation di sini, data atau input atau data sanitation, nah, aplikasi yang Anda buat itu harus memblok, ya, tidak boleh mengizinkan ada karakter yang aneh. Ya. Nah, biasanya kalau kita melakukan input username dan password, kita hanya menginputkan alfabet atau karakter, number, terus juga karakter. Ya. Nah, karakter di sini ada misalkan tanda seru, tanda alfa, tanda bintang, terus dolar. Nah, yang dimaksud dengan input sanitation di sini adalah Anda dalam form input atau dalam aplikasi Anda hanya boleh mengizinkan alfabet dan number saja, ya, dan beberapa karakter yang diperbolehkan. Kalau misalkan ada user yang memasukkan tanda petik 1 atau misalkan kata or atau kata delete, aplikasi Anda akan langsung memblok request ini. Ya. Oke, misalkan
kalau di dalam SQL statement yang sering kita jumpai, biasanya kan ada select, terus ada insert, delete, truncate. Nah, kata-kata ini harus Anda blok ketika di dalam aplikasi Anda, di dalam form. Ya. Ini kata-kata ini Anda blok. Tidak boleh ada username yang dia memasukkan password, misalkan select, insert, atau apapun. Atau di username-nya tidak boleh ada inputan select, insert, atau truncate. Terus juga pattern-pattern semacam ini, ya, pattern 1 sama dengan 1. Nah, ini langsung Anda blok. Ada banyak sekali pattern SQL injection. Kuncinya adalah di data sanitation, ya, data atau input sanitation. Jadi semua request yang berasal dari klien itu harus Anda cleansing terlebih dahulu sebelum masuk ke aplikasi dan nanti diteruskan ke dalam database. Ini dari sisi developernya. Nah, kalau dari sisi system engineer, okay, biasanya arsitektur aplikasi ini, di sini ada database, terus di sini ada web. Ada beberapa yang bisa kita lakukan kalau kita melihatnya dari sisi paradigma sistem engineer, ya. Nah, di dalam web server di sini bisa kita pasangi plugin untuk web servernya. Kita bisa pasangin plugin WAF, ya, Web Application Firewall. Ya. WAF di sini bisa pakai mod security, ya, mod sec atau bisa disebut sebagai mod sec. Ya. Mod sec di sini dia terembed dengan web server, ya. Dia sebagai modul security di dalam web server. Atau cara lain, kalau Anda punya duit yang banyak, Anda bisa beli perangkat hardware yang khusus untuk menjalankan fungsi WAF. Ya. Nah, web firewall. Oke, jelas? Jadi siapa yang nanya? Jelas, Pak. Ya. Kalau ini kok dari tadi kan kita ini ya kayak masukin SQL injection SQL syntax gitu, terus keluar responnya langsung gitu dari SQL-nya yang tadi dijelasin Bapak. Nah, itu biasanya pakai tools apa sih, Pak? Maksudnya saya baru banget di dunia kayak gini. Oke, ya, biasanya kalau kita belajar tentang security, ya, terutama di web security, benar ya, kalau kita belajar, kita lebih baik menjalankan atau menggunakan tanpa no tools, ya, no tools, ya, tanpa tools. Nah, tujuannya apa? Tujuannya apa tanpa tools di sini? Karena ini nanti akan melatih sense kita terhadap suatu security
Kalau tools sih banyak sekali Mas ya. Tapi kalau untuk belajar sebaiknya Anda tidak menggunakan tools sama sekali. Ya. Kalau tools ini bisa saya jabarin satu-satu ya. Toolsnya ada banyak sekali. Saya sebutin ya di sini ya. Nah, tools yang bisa Anda pakai ya. Tuh, yang pertama verb and say. Terus yang kedua SQL Math. Yang ketiga SQL Ninja. Yang keempat ada banyak sekali. Biasanya saya pakai tiga tools ini. Tiga tools ini sudah coverage-nya itu sudah sangat powerful untuk kita melakukan pentest aplikasi. Ya, oke. Nanti teman-teman akan saya kasih lab, ya. Akan saya kasih lab untuk Anda menguji suatu aplikasi apakah dia rentan terhadap serangan injection, ya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa mencoba dengan menggunakan tools atau tanpa tools untuk menguji keamanan dari suatu aplikasi, ya. Nah, lab-nya nanti ada banyak aplikasi yang bisa Anda coba, ya. Lab-nya nanti akan ada apa? Ada SQL injection, terus ada command injection, ya. Nanti insya Allah soal lab-nya akan saya upload nanti malam ya. Saya masih proses config di servernya. Ya, jadi nanti Anda bisa mencoba lab untuk untuk pembahasan injection di sini. Ada dua, SQL injection dan command injection. Oke, detail nanti di LMS nanti akan saya upload insya Allah nanti malam. Oke. Oke. Pak. Ya. Oke. Untuk materi hari ini cukup sampai di sini dulu. Nanti detail kuliah ini saya record, jadi nanti kalau misalkan Anda masih belum paham, Anda bisa flashback lagi di YouTube. Nanti akan saya upload di channel di YouTube saya, jadi nanti akan terlihat di LMS ya kalau misalkan masih ada yang belum jelas. Oke. Terus untuk tugas di pertemuan ini nanti tungguin aja untuk lab-nya ya. Lab-nya nanti akan ada di LMS. Oke. Oke, terima kasih atas kerjasama dari teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.